Pernah nggak kamu habis belajar keras untuk ujian atau proyek penting, tapi beberapa jam kemudian lupa setengah dari yang kamu pelajari? Ini bukan hal yang aneh. Penelitian menunjukkan bahwa kita bisa kehilangan hingga 50% informasi yang baru saja dipelajari hanya dalam waktu 1 jam. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah otak kita lemah? Dan yang lebih penting, bagaimana cara mengatasinya? Di video ini, kita akan mengupas tuntas rahasia di balik pelupaan dan strategi jitu untuk membuat apa yang kamu pelajari benar-benar melekat di otak. Yuk, simak sampai habis. Otak kita adalah organ yang luar biasa, tetapi memiliki mekanisme yang mungkin terasa kontraintuitif. Ketika kita belajar sesuatu yang baru, informasi itu pertama kali disimpan di hipokampus, yaitu bagian otak yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan sementara. Namun otak kita tidak menyimpan semua informasi yang masuk. Informasi yang tidak dianggap penting atau tidak diulang akan dihapus, seperti file sementara di komputer. Proses ini adalah bagian dari cara otak menjaga efisiensi. Fenomena ini dijelaskan melalui konsep forgetting curve atau kurva pelupaan yang pertama kali diperkenalkan oleh Hermann Ebbinghaus, seorang psikolog Jerman. Dalam penelitiannya, Ebbinghaus menemukan bahwa tanpa pengulangan atau penguatan, kita cenderung melupakan 50% informasi dalam 1 jam, 70% dalam 24 jam, dan lebih dari 90% dalam 1 minggu. Ini adalah cara otak menyaring informasi untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar relevan. Selain itu, otak kita juga dipengaruhi oleh cara kita belajar. Informasi yang tidak memiliki konteks atau tidak dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada akan lebih sulit untuk diingat. Misalnya, jika kamu mempelajari daftar kata-kata asing tanpa tahu artinya, otak akan menganggap informasi itu tidak berguna dan segera menghapusnya. Namun, ini juga berarti bahwa pelajaran penting yang tidak diperkuat bisa hilang begitu saja. Jadi, masalahnya bukan pada kecerdasanmu, tetapi pada cara otak kita bekerja. Selain mekanisme alami otak, ada berbagai faktor eksternal yang mempercepat pelupaan. Ketika kamu mencoba mempelajari terlalu banyak dalam waktu singkat, otak menjadi kewalahan. Ini sering terjadi saat kita belajar semalam suntuk untuk ujian. Overload informasi membuat otak sulit menentukan mana yang penting, sehingga banyak informasi tidak tersimpan. Tidur juga memainkan peran penting. Saat kita tidur, otak mengonsolidasikan memori, yaitu proses mengubah informasi dari memori jangka pendek menjadi jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa tidur REM, Rapid Eye Movement, sangat penting untuk memori. Kurang tidur tidak hanya mengurangi kemampuan mengingat, tetapi juga membuat otak lebih sulit fokus saat belajar. Selain itu, belajar sekali tanpa mengulang adalah salah satu alasan utama informasi cepat hilang. Otak membutuhkan penguatan untuk menyimpan informasi. Tanpa pengulangan, informasi hanya akan melekat di memori jangka pendek. Gangguan seperti notifikasi dari gadget, media sosial, atau lingkungan yang bising juga membuat fokus kita terpecah, sehingga memori sulit terbentuk. Ketika perhatian kita terpecah, otak harus bekerja lebih keras untuk menyimpan informasi, yang seringkali berujung pada kegagalan. Untungnya ada banyak cara untuk melawan pelupaan. Salah satunya adalah spaced repetition. Metode ini melibatkan pengulangan materi dengan interval waktu tertentu. Misalnya, setelah belajar sesuatu, ulangi dalam 1 jam, kemudian 1 hari, lalu 1 minggu. Teknik ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pengulangan dengan jeda waktu membantu memori bertahan lebih lama. Kamu bisa menggunakan aplikasi seperti Anki atau Quizlet untuk membantu mengatur jadwal pengulangan. Alih-alih hanya membaca, cobalah belajar aktif. Ajarkan kembali materi yang kamu pelajari kepada orang lain, buat mind map, atau tulis ulang poin-poin penting dengan kata-katamu sendiri. Belajar aktif membantu otak memproses informasi lebih dalam. Kamu juga bisa menggunakan mnemonik, yaitu teknik mengingat dengan menciptakan asosiasi unik. Contohnya, untuk mengingat warna pelangi, kamu bisa menggunakan akronim Meiji Kuhibinyu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Tidur yang cukup adalah komponen penting dalam proses belajar. Penelitian menunjukkan bahwa tidur REM membantu otak mengonsolidasi memori. Jadi, pastikan kamu tidur 7-9 jam setiap malam. Saat belajar, matikan notifikasi, gunakan noise cancelling headphones, atau cari tempat yang tenang.
Fokus penuh akan membantu informasi lebih mudah masuk ke memori jangka panjang. Latihan fisik seperti berjalan kaki atau yoga juga dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu memori bertahan lebih lama. Penelitian menunjukkan bahwa latihan fisik meningkatkan produksi protein otak yang mendukung pembentukan memori. Selain itu, cobalah menghubungkan informasi baru dengan sesuatu yang sudah kamu ketahui. Misalnya, jika kamu belajar tentang sejarah, hubungkan dengan cerita atau peristiwa yang relevan. Ini membuat informasi lebih mudah diingat karena otak menyukai pola dan hubungan. Tahukah kamu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa cara kita belajar juga memengaruhi daya ingat. Menulis catatan dengan tangan membantu otak memproses informasi lebih mendalam dibandingkan mengetik. Ketika menulis tangan, kita cenderung meringkas informasi, yang membantu otak memahami konsep utama. Informasi yang dipelajari sebelum tidur cenderung lebih mudah diingat karena otak langsung mengonsolidasinya selama tidur. Ini disebut sebagai efek tidur pertama. Jadi, kenapa kita cepat lupa? Ini bukan karena kita malas atau tidak pintar, tetapi karena otak kita memiliki mekanisme alami untuk menyaring informasi. Namun, dengan strategi seperti spaced repetition, belajar aktif, mnemonik, tidur cukup, dan meminimalkan distraksi, kita bisa mengatasi kurva pelupaan dan menyimpan informasi lebih lama. Sekarang, giliran kamu untuk mencoba teknik-teknik ini. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar ya. Apakah kamu punya tips belajar yang efektif? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.